Dongeng Bahasa Indonesia. Tahun Baru Pingu. Tahukah kau bahwa sekelompok penguin di air disebut reef, tetapi di darat disebut waddle? Tidak, ini bukan film dokumenter. Ini adalah kisah cinta. Perkenalkan Pingu. Penguin yang selalu tersandung, kebanyakan tanpa alasan. Bahkan sebagai bayi, dia tahu dia berbeda dari yang lain. Tapi cerita ini tidak dimulai dengan Pingu. Cerita ini dimulai dengan Sunny. Datang mengunjungi temanmu lagi, sobat? Iya, bisakah kau memberiku tiket? Tentu saja, nak. Aku juga merindukanmu. Sunny sering mengunjungi Pingu dan mengobrol dengannya selama berjam-jam. Mereka saling memahami dan menyayangi kebersamaan satu sama lain. Sampai jumpa, Pingu. Tahun-tahun berlalu, persahabatan Sunny dan Pingu tumbuh. Anak itu sungguh menyayangimu. Dan aku menyukai dia. Ini rumah, Evie. Cumi-cumi, kubah, pantai, semua yang aku suka gratis termasuk Sunny. Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Tapi takdir punya rencana lain. Dokter biasa memeriksa semua penguin setiap hari untuk mencari tanda-tanda penyakit. Pada suatu hari, mereka menemukan sesuatu yang berbeda tentang Pingu. Fasilitas itu tahu tentang ikatan khusus yang dimiliki Pingu dan Sunny. Jadi mereka memanggil Sunny dan menunjukkan kepadanya laporan itu. Aku tidak mengerti. Aku tahu kau terikat padanya, tetapi dia memiliki masalah yang kami tidak punya obatnya. Dia memiliki lidah yang berat, dan kami takut kalau kami menahannya di sini, fasilitas kami mungkin kehilangan namanya. Kau tidak mengerti. Bukan itu masalahnya. Dia hanya berbeda. Kami memahami kekhawatiranmu, Sunny, tapi keputusan telah dibuat, dan Pingu akan dibawa besok pagi. Fasilitas lain yang mereka bicarakan berada jauh di ujung kota yang lain. Dan Sunny bertanya-tanya apa yang akan terjadi kalau para dokter di fasilitas lain juga merasa Pingu tidak pantas berada di sana. Para dokter telah membuat keputusan mereka, dan Sunny telah membuat keputusannya. Dia hanya punya satu malam untuk membantu temannya. Malam itu, saat semua orang tertidur, Sunny masuk ke fasilitas itu. Pingu, bangun. Dia mengambil Pingu dan berlari keluar. Meskipun niatnya baik, tindakan Sunny akan memengaruhi dirinya dan Pingu dengan sangat berbeda. Tidak. Hei, tangkap dia! Pingu, aku percaya padamu. Pergilah dari sini. Temukan duniamu. Pingu takut, tetapi jika temannya siap mempertaruhkan dirinya untuk tetap aman, lalu bagaimana dia bisa menyerah? Pingu mengambil langkah pertamanya, menandai awal dari kehidupan barunya. Dia berbalik untuk melihat temannya terakhir kalinya. Terima kasih, temanku. Pingu berenang selama berhari-hari. Dia menyukai kebebasan yang baru ditemukan. Dia belum pernah melihat air yang begitu luas. Tetapi dengan kebebasan, ada juga tantangan. Tantangan pertama Pingu adalah makanan. Saat berada di fasilitas, semuanya disediakan. Tapi hidup di alam liar berbeda, tidak ada yang melayani. Akhirnya, ketika Pingu mencapai pantai, dia menemukan sedikit kelegaan. Dia duduk di tepi pantai dan menarik napas dalam-dalam. Tapi dia mulai lapar. Oh, aku belum makan sejak aku meninggalkan fasilitas. Ini sangat sulit. Dan mengapa aku berkeringat? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa penguin tidak terbiasa tinggal di iklim yang kering dan panas. Dia harus mencapai pulau habitat aslinya. Penguin meterku memberitahu bahwa aku harus makan dan aku harus pergi ke arah itu dan aku tidak akan merasa panas lagi. Aku terkejut bahwa aku bisa berenang begitu lama. Pingu benar. Penguin bisa tinggal selama berbulan-bulan di laut.
Dia pasti merindukan teman-temannya di fasilitas itu, tetapi dia sama bersemangatnya dengan dunia barunya. Tapi tantangannya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Anjing laut sedang menyerang Pingu, tapi di saat itu dia memasuki hidupnya. Pingu dengan kosong mengikuti penguin lainnya saat dia menyelam ke perairan yang lebih dalam. Begitu juga dia. Dan akhirnya mereka sampai di pantai. Kenapa kau sangat lambat? Anjing laut hanya cepat di bawah air, jenius. Aku akan menangkapmu. Aha, bisakah kau menangkapku sekarang? Menangkap? Apa itu menangkap? Hahaha. Kita punya orang aneh baru di sini. Mundur, Truni. Oh. Jangan pedulikan dia. Furis itu selalu mencoba mengintimidasi Smoothie. Aku Sally, omong-omong. Semuanya sangat berbeda di sini. Aku Pingu dan sebenarnya aku dari... Pingu menceritakan kisahnya, dan setiap penguin mendengarkan karena tidak ada dari mereka yang pernah melihat kota. Kau berasal dari fasilitas? Mereka memberimu makanan begitu saja? Mereka memberimu makan? Mereka semua memiliki begitu banyak pertanyaan, tapi Pingu punya lebih. Siapa Furis dan siapa Smoothies? Kami adalah Smoothies. Lihat betapa halusnya kulit kami. Dan mereka adalah bulu. Lihatlah tubuh berbulu mereka. Manusia memiliki nama yang berbeda untuk kita. Aku pikir mereka memanggil kami penguin kaisar. Dan mereka penguin raja. Kami bahkan tidak tahu apa artinya. Tapi kau tahu manusia. Mereka mencoba memahami segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Toby adalah pemikir dari kelompok kami. Seringkali kami hampir tidak bisa memahaminya. Oh, Phil. Kupikir dia berbicara dalam bahasa roh atau sesuatu. Pingu jatuh cinta pada Sally. Matanya, paruhnya, hanya itu yang bisa dipikirkan Pingu. Hari, minggu, dan bulan berlalu, dan Pingu mencintai hidupnya di pulau. Dan sebagian besar, dia mencintai Sally. Jadi kapan kau akan memberitahunya? Maaf, apa? Mereka memanggilku dengan sebutan pemikir, kau tahu? Aku tahu kau menyukai Sally, tapi kau harus bergerak cepat. Truni juga menyukai Sally, dan semuanya tahu tentang itu. Dengarlah, besok adalah hari kerikil. Kita harus memberikan kerikil kepada gadis impian kita. Beri dia kerikil. Oh, aku benci bagaimana dia secara dramatis pergi setiap kali. Tapi Pingu sedang memikirkan apa yang Toby katakan. Pingu bangun pagi-pagi sekali dan mulai berburu kerikil yang paling halus. Dia mencoba beberapa kali, tapi Sally sepertinya tidak tertarik, yang tentu saja membuat Truni senang melihatnya. Pingu tidak menyerah. Dia terus mencoba dan akhirnya bisa menemukan batu yang paling halus. Tapi pada saat itu, Sally pergi. Maaf, sobat. Dia sepertinya tidak tertarik padamu. Pingu, aku seharusnya memberitahu ini sebelumnya. Tapi aku tidak ingin kau melihat Sally secara berbeda. Masalahnya adalah Sally punya pasangan sebelumnya dan dia kehilangan dia karena badai salju. Karena penguin memilih pasangan seumur hidup, kan? Aku hanya berpikir mungkin kau bisa berubah pikiran, tapi jangan kehilangan harapan, oke? Aku tidak tahu itu, tapi aku bisa menunggu. Jika dia menginginkan aku sebagai teman, aku akan menjadi teman. Lihat, aku membuat benteng dari kerikilmu. Pingu, kau adalah teman bagiku, dan aku ingin tetap seperti itu. Pingu dan Sally saling tersenyum. Waddle bersorak karena Sally telah menemukan teman. Apa itu tadi? Oh tidak, esnya mencair. Setiap tahun, es mencair sedikit demi sedikit mengancam satwa liar di pulau itu. Tapi tahun itu, kerusakannya terlalu besar untuk ditanggung. Es mencair dengan ganas dan menciptakan gelombang di lautan. Para penguin panik dan mulai berlari. Gelombang tanpa ampun menerjang ke benteng cinta yang dibangun oleh Pingu dan Sally, dan mereka terlempar ke dalam air. Mereka berbalik, dan saat mereka berbalik untuk kembali, anjing laut itu kembali. Sally dan Pingu berenang lebih cepat. Mereka melihat sebuah perahu dan melompat ke atasnya untuk menyelamatkan diri. Sally dan Pingu benar-benar ketakutan. Mereka bersembunyi di dek bawah kapal dan duduk dengan tenang.
Para manusia ini bukan seperti yang ada di fasilitas itu. Mereka terlihat menakutkan. Kemana mereka pergi? Besok malam tahun baru. Mungkin mereka akan pergi ke kota. Apa yang terjadi? Setiap kali kupikirkan kota, aku rindukan temanku Sunny. Dia adalah duniaku. Aku senang dengan penguin-penguin dan ini duniaku, tapi aku masih sangat merindukannya. Sally menatap Pingu dengan sayang. Dia mulai menyukainya. Mereka tertidur di sana di bawah geladak. Beberapa jam berlalu dan Apa yang terjadi? kita di sini. Oh, bagus. Mari melompat kembali ke air dan kembali ke rumah. Kau tidak ingin tinggal sebentar? Aku telah mendengar hal-hal indah tentang tahun baru di kota. Aku ingin menyaksikannya bersamamu. Pingu sangat terkejut dan dia setuju untuk tetap tinggal. Mereka berdua tetap bersembunyi sampai tengah malam. Pingu menunjukkan tempat terbaik untuk menyaksikan kembang api dan mereka duduk dengan tenang. Dua penguin yang telah menjauh dari dunia mereka dan mencoba menemukan dunia baru. Saat mereka menunggu jam mencapai 12, kejutan lain sedang menunggu. Pingu? Itu dia, Sally, itu dia, temanku. Sunny dan Pingu berlari dan berpelukan dengan erat. Casey, ayo lihat. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa suatu hari takdir akan membawa temanku kembali? Bagaimana kabarmu, temanku? Apa itu pasanganmu? Kau menemukan duniamu. Sekarang aku punya. Sunny, Pingu, Casey, dan Sally. Keempatnya duduk di bebatuan, dan Sunny memberitahu Pingu bagaimana dia memilih untuk mempelajari penguin dan segera dia akan mengunjungi Antartika. Sunny mulai melakukan perjalanan laut dan berjanji pada Pingu bahwa dia akan membawa Pingu dan Sally kembali ke rumah mereka pada pagi hari. Dan sekarang mereka akan sering bertemu. Apa kau dengar itu, Sally? Dia sekarang akan terus mengunjungiku. Hei, ini hampir tengah malam. Mereka duduk di sana dalam angin dingin menonton kembang api malam tahun baru. Sunny dan Pingu sama-sama menemukan tempat mereka karena rumah mereka sekarang bersama mereka. Saat mereka beringsut mendekati tahun baru, Sally memegang tangan Pingu. Dia akhirnya menyembuhkan dirinya sendiri dan belajar untuk mempercayai dirinya sendiri. Sally dan Pingu sekarang adalah pasangan seumur hidup. Kau tahu apa yang mereka katakan? Dalam cinta ada sukacita, tetapi dalam persahabatan ada kedamaian.